A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar kamu semuanya pada hari ini? Semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada kita di mana saja pun kita berada. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam materi yang sama namun dalam pembahasan yang berbeda. Kalau minggu lalu kita membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 12 masalah kandungannya, sekarang adalah kita tetap juga membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 12 ini, namun kita belajar tentang ataupun masalah tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid itu adalah tata cara ataupun kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita menjadi bagus dan benar. Nah, kali ini kita mempelajari tajwid tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini ada 4. Yang pertama itu adalah ijhar, kemudian yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Nah, huruf hijaiyah ada 28 ya, ada 28. Nah, huruf hijaiyah yang 28 ini akan dibagi ke masing-masing hukum nun mati dan tanwin ini. Jadi nanti tidak ada satu huruf yang double dalam hukum tajwid untuk hukum nun mati dan tanwin ini. Baik, yang pertama itu tadi adalah ijhar. Apa itu ijhar? Ijhar itu adalah dengan cara membacanya itu jelas, atau pengertian ijhar itu adalah jelas. Jadi nanti kalau kita membaca dalam Al-Quran, ketika ada kita menemukan hukum nun mati dan tanwin dan juga huruf-huruf yang termasuk dalam ijhar itu, maka cara membacanya itu suara kita adalah jelas. Berapa huruf ijhar? Ada 6. Pertama adalah hamzah, kedua itu ain, ketiga itu gha, keempat itu ha, kelima itu ha, dan keenam itu adalah kha. Nah, maka huruf hijaiyah yang 28 tadi adalah sudah diambil oleh si ijhar 6. Maka yang 6 lagi dikasih juga kepada si idgham. Nah, apa itu idgham? Idgham itu adalah cara membacanya dengan memasukkan suara dan memakai dengung. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Namun idgham ini adalah terbagi 2. Satu idgham ma'al gunnah dan 2 adalah idgham bila gunnah. Nah, huruf idgham itu ada 6, disingkat dengan yarmaluna. Kalau kita uraikan, ya, ro, lam, mim, nun, waw. Nah, huruf yang 6 inilah dibagi ke dalam pembagian idgham yang 2 tadi. 4 dikasih kepada idgham ma'al gunnah. Apa itu? Yanmu, yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, yang kedua itu adalah idgham bila gunnah, dikasihlah lam sama ro. Nah, apabila ada nanti kita membaca ayat Al-Quran, ada hukumnya di situ nun mati dan tanwin, maka cara membacanya itu adalah dengan memasukkan suara dan memakai tanwin kalau idgham ma'al gunnah. Tapi kalau idgham bila gunnah, cara membacanya adalah dengan memasukkan suara tetapi tidak memakai gunnah ataupun tidak memakai dengung. Yang ketiga itu adalah iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan suara nun mati dan tanwin menjadi mim, yaitu hurufnya hanya satu, itu huruf ba. Yang keempat adalah ikhfa. Tadi kan huruf hijaiyah 28, 6 dikasih kepada ijhar, 6 dikasih kepada idgham, 1 dikasih kepada si iqlab. Nah, kalau kita jumlahkan 6 tambah 6, 12 tambah 1, 13. Maka 28 dikurang daripada 13, 15. Maka 15 inilah dikasih kepada si ikhfa semuanya. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Apa saja itu? Tentu saja yang tidak termasuk dalam ijhar, yang tidak termasuk dalam idgham, dan yang tidak termasuk dalam iqlab. Huruf-huruf apa saja itu?
sa, da, za, ja, za, sin, shin, shad, dad, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, itu dia. Ada 15 huruf-huruf ikhfa. Arti ikhfa itu adalah samar-samar dan mendengungkan suara. Suara kita dicondongkan ke arah eng. Nah, ini nantinya akan kita perhatikan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Maka mari kita lihat materi pembelajaran kita, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Buka bukumu atau buka Al-Qur'anmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dad-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yataba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, hukum apa saja yang diantara hukum nun mati dan tanwin itu ada dalam bacaan kita ini. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ibu tahu bahwa kamu semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, bagaimana cara mengenalinya? Maka untuk membantu kamu sekalian, maka perlu kita garis bawahi bersama bahwa yang pertama untuk mencari dan untuk mengenali hukum nun mati dan tanwin itu adalah garis bawahi nun mati dan tanwin. Nun mati berarti ada huruf nun yang mati atau huruf nun sukun, kemudian ada yang kedua itu tanwin. Bagaimana huruf nun itu? Ada huruf nun, kemudian nunnya itu mati. Tanwin itu bagaimana? Tanwin itu adalah baris dua, baik di atas, di bawah, dan dopen. An, in, un. Maka yang pertama itu adalah kita kenali dulu dalam bacaan kita, adakah huruf nun? Ya ayyuhalladzina, ada. Nah, nanya pakai harakat. Kalau pakai harakat berarti bukan nun seperti ini yang dimaksudkan oleh hukum nun mati dan tanwin. Sebab tadi sudah dikatakan nun mati. Sementara alladzina, nanya adalah berharakat patah. Berarti bukan ini kategori yang dinamakan atau bukan ini yang dimaksudkan oleh hukum nun mati dan tanwin itu. Kita cari lagi dalam bacaan surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Apakah ada di situ anak-anak ibu yang soleh dan solehah kamu lihat nun mati? Mari kita perhatikan sesama, kita perhatikan bersama. Oh, ternyata ada ayyakula, anya gitu. Nah, perhatikan ada huruf nun mati, kemudian setelah nun mati itu ada huruf iya. Maka iya itu tadi posisinya di mana? Di izhar, idgham ma'al gunnah, bila gunnah, di iqlab atau di ikhfa? Di mana tadi posisinya? Oh, setelah kita lihat ternyata posisinya ada di idgham ma'al gunnah. Berarti hukum bacaannya itu adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah itu cara membacanya, memasukkan suara dan memakai dengung. Mari kita baca. Ayya. Nah, begitu cara membacanya. Kita perhatikan lagi apakah masih ada di ayat selanjutnya yang terdapat nun mati. Ternyata tidak ada. Maka kalau tidak ada, kita beralih yang kedua, syarat yang kedua, yaitu tanwin. Adakah huruf-huruf atau ayat-ayat dalam kata-kata dalam ayat surah Al-Hujurat ini yang menggunakan tanwin? Ternyata ada kasiran mi, yaitu kasiran mi. Ada tanwin baris dua, yaitu harakat patah di atas. Setelah tanwin itu ada huruf apa?
kita lihat ada huruf alif, namun alifnya mati. Karena mati tidak dibaca, maka lihat huruf setelah alif itu, yaitu huruf mim. Nah, di mana posisi mim itu tadi keberadaannya? Di ijhar, di goma al gunnah, bila gunnah, di iklab atau di ifa? Setelah kita perhatikan, ternyata lagi-lagi dia posisi mim itu ada di huruf idgham ma'al gunnah. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan suara dan memakai dengung. Bagaimana? Katsiran mi. Katsiran mi. Kita lihat lagi, masih adakah ayat berikutnya, kata-kata berikutnya, huruf-huruf berikutnya yang menggunakan tanwin? Kita lihat lagi, apakah masih ada? Oke, kita perhatikan lagi. Ternyata masih ada, yaitu apa? Ismuwa, yaitu ada tanwin bertemu dengan waw. Ada tanwin bertemu dengan waw. Setelah tanwin itu kan ada huruf waw. Waw itu di mana posisinya? Tetap ada di idgham ma'al gunnah. Maka cara membacanya tetap dengan memasukkan suara dan memakai dengung. Ismu wala begitu ya. Kemudian kita perhatikan lagi, masih adakah huruf-huruf berikutnya yang menggunakan tanwin? Ternyata masih ada, yaitu ba'don a. Dho di situ adalah memakai tanwin. Setelah tanwin itu ada huruf hamzah. Nah, kita lihat ada huruf hamzah di sana. Oke, tadi hamzah itu keberadaannya di mana? Ada di ijhar. Jadi suaranya harus jelas. Maka tidak boleh disamarkan. Ba'dong, nggak boleh. Ba'dou a, nggak boleh. Jadi dia jelas. Ba'don a, gitu. Ba'don a. Ayuhibbu ahadukum. Jadi kita lihat lagi, masih adakah huruf-huruf berikutnya lagi? Ternyata masih ada juga. Maitang fa. Ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Di mana keberadaan fa? Di mana posisi fa dalam hukum nun mati dan tanwin itu? Ada di ikhfa. Jadi ikhfa itu adalah artinya samar-samar, dan cara membacanya dengan mendengungkan suara dan suara dicondongkan ke arah Maka bagaimana cara membacanya? Maitang fa. Begitu ya. Kita lihat lagi, masih adakah huruf-huruf berikutnya yang menggunakan tanwin? Ternyata masih ada. Tawabun. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ra. Ra di situ posisinya ada di mana? Di idgham bila gunnah. Cara bacanya cukup memasukkan suara tapi tidak memakai dengung. Tawwabur rahim. Nah, begitu ya anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Jadi setelah kita telusuri dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, maka bisa kita simpulkan bahwa hukum tajwid dari hukum nun mati dan tanwin ada idgham ma'al gunnah, ada ijhar, ada ikhfa, ada idgham bila gunnah. Nah, begitu pembelajaran kita tentang tajwid hukum nun mati dan tanwin pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa paham. Kalaupun masih belum